Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku My Life Today, halaman 90, paragraf yang kedua. Pena Inspirasi menuliskan, Allah dipermuliakan oleh nyanyian-nyanyian pujian yang keluar dari hati yang bersih dan yang dipenuhi dengan kasih dan setia kepadanya. Kutipan yang baru saja kita baca mau berkata bahwa kita dapat memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian-nyanyian atau pujian yang keluar dari mulut kita. Saya rasa ketika kita berada pada situasi yang baik-baik saja, ketika perasaan kita sedang senang, atau ketika kita sedang mendapat suatu rezeki, maka ketika kita mau bernyanyi untuk Tuhan, memuji nama Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidaklah sulit bagi kita. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika kita berada pada situasi atau kondisi yang susah, di dalam situasi duka, apakah nyanyian, puji-pujian bagi nama Tuhan tersebut masih bisa keluar dari bibir kita? Saya teringat dengan suatu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Bapak Paulus dan Silas yang sedang dipenjara. Kita bisa lihat kisah lengkapnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Nanti teman-teman bisa baca secara lengkap kalau mau. Di sini kita akan membahas bagian ketika mereka dipenjara. Jadi kenapa Bapak Paulus dan Silas bisa dipenjara? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 dan 20. Kita lihat, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Jadi Bapak Paulus dan Silas dituduh mengacau kota. Itulah sebabnya mereka akhirnya di ayat yang ke-23 kita baca, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Itu dia. Jadi setelah mereka dituduh telah mengacaukan kota, mereka didera, dihajar, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika sudah dituduh, lalu dihajar, dan dimasukkan ke dalam penjara. Ini situasi yang tidak mudah ya, sangat sulit pastinya bagi kita kalau berada di dalam posisi Bapak Paulus dan Silas waktu itu. Tetapi walaupun mereka sudah dihajar, mereka difitnah, ketika di dalam penjara, kita baca di ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sungguh suatu pengalaman yang luar biasa ya teman-teman. Apa yang dialami oleh Bapak Paulus dan Silas bukanlah hal yang mudah. Tapi mereka tetap berdoa. Mereka menyanyikan puji-pujian bagi nama Tuhan. Walaupun di dalam derita, di dalam duka, mereka tetap bersuka cita. Mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian bagi nama Tuhan. Setidaknya melalui renungan kita pada petang hari ini, kita bisa belajar untuk bersyukur di kala suka maupun duka. Marilah kita menyanyikan puji-pujian bagi nama Tuhan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Marilah kita memuliakan namanya dengan bibir kita. Satu ayat terakhir sebelum kita tutup renungan kita pada petang hari ini,
terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.